Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah fillah. Pada kesempatan malam ini Allah mudahkan kita untuk kembali bertemu, dan ini kalau nggak salah yang kedua kali yang ngisi di sini ya, betul ya? Dua kali ya. Baik, kita mau bicara apa malam ini? Baik, korelasi antara akidah dengan akhlak. Ini adalah salah satu tema yang memang perlu dibahas ya, karena sebagai orang yang mendakwahkan akidah yang benar, dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada pemurnian akidah, meluruskan keyakinan. Tentunya ini adalah sesuatu yang perlu dibuktikan. Orang mengaku mengajarkan kepada akidah yang lurus. Yang namanya akidah itu kan keyakinan toh, kepercayaan. Kan nggak bisa kelihatan kepercayaan itu, ya. Kepercayaan itu nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah hasil daripada kepercayaan, implikasi atau realisasi dari apa yang dia yakini, itu yang bisa dia lihat. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di surah Ar-Ra'd atau surat Ibrahim ya, salah satu, Allah berfirman di situ, alam taro, tidakkah engkau wahai Rasulullah perhatikan, kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Tidakkah engkau perhatikan wahai Rasulullah bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimah thayyibah yang dalam tafsirnya disebutkan sebagai la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Yang dalam hadis Rasulullah SAW itu ditafsirkan, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan hadis seperti nakhlah. Apa itu nakhlah? Pohon kurma. Asluha thabitun. Pohon kurma ini memiliki akar yang kokoh. Antum bayangkan sebuah pohon. Apa yang terlihat dari sebuah pohon? Apa yang terlihat? Apanya? Batangnya. Apa lagi? Daun. Apa lagi? Buah. Ya. Ada nggak yang nggak kelihatan? Ada. Apa itu? Akar. Akidah itu seperti akar. Asluha thabit. Bukti dari akar yang kuat itu apa? Far'uha fis sama. Karena dia punya akidah, punya sesuatu yang tidak terlihat tadi itu, tapi itu kokoh, benar-benar menghunjam, seperti akar pohon kurma. Bil munasabah, pohon kurma itu sepintas mirip dengan pohon apa? Kelapa apa sawit? Sawit. Ya. Oh, kelapa sawit maksudnya. Ya. Di sini orang Sidoarjo bilang sawit kelapa gitu ya. Baik. Tapi bedanya cukup signifikan. Kalau sawit itu akarnya akar apa? Serabut. Tapi kalau kurma bukan akar serabut. Akar tunjang. Dia bisa mengeluarkan air dari kedalaman puluhan meter. Karena Allah ciptakan dia untuk hidup di daerah gersang. Hujan cuman setahun sekali. Itu pun paling sehari 2 hari tok hujannya. Sudah ketemu hujan lagi tahun depan. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW
mengumpamakan seorang mukmin itu seperti kurma. Nanti kita akan bahas karena masih ada kaitan dengan masalah akhlak. Asluha thabit, karena dia punya akar yang kokoh tadi. Far'uha fis sama, dia bisa menumbuhkan cabang-cabang yang menjulang tinggi. Tentunya kalau ada cabang pasti ada batang, ya. Menjulang tinggi ke langit, ke atas. Bukan hanya itu, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tiap saat, maksudnya tiap panen dia memberikan buahnya. Mungkin enggak pohon bisa tumbuh bagus dan berbuah tapi akarnya busuk? Enggak mungkin, ya. Oleh karena itu akidah dan akhlak ini enggak bisa dipisah. Enggak bisa dipisah, dia saling berkaitan. Sebagaimana orang yang mengklaim akidah saya bagus kok. Lah buktinya mana? Buktinya mana kalau akidahnya bagus? Itu kan nggak kelihatan akidah itu. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling sempurna iman di dunia ini? Rasulullah. Ya, beliau yang paling baik akhlaknya. Yang turun sedikit, ya turun sedikit di situ. Jadi ini adalah sesuatu yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kalau ada orang ngaku, bedakan antara pengakuan dengan realita lah ya. Ngaku berakidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi akhlaknya ya utang nggak bayar misalnya, ya janji nggak ditepati, tidak jujur, bekerjanya males-malesan dan lain sebagainya. Ini berarti ada khalal dalam akidahnya. Ada khalal maksudnya ada ketidakberesan, ada yang error. Karena yang namanya akidah itu harus mewarnai. Lihat bagaimana orang yang benar-benar berakidah sebelum dengan setelah dia berakidah. Orang-orang musyrik Quraisy, mereka sangat keberatan ya untuk disuruh mengimani bahwa setelah kita ini mati kita akan hidup lagi. Mereka keberatan luar biasa itu untuk mempercayai adanya hari akhir, hari di mana manusia yang sudah mati, sudah berkalang tanah, sudah jadi tulang belulang itu dihidupkan lagi seperti sedia kala dan dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya selama di dunia. Mereka keberatan luar biasa. Bahkan saking tidak percayanya mereka terhadap konsep mengimani hari kiamat, hari akhir, hari kebangkitan itu, mereka sampai berani bersumpah dengan sumpah yang tegas, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Luar biasa ini, saking nggak percayanya ini mereka. Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati. Sudah deh, sumpah kita nggak ada ragu sedikit pun bahwasanya orang sudah mati sudah selesai. Innama in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya kehidupan itu hanya kehidupan di dunia saja. Kita mati, kita hidup. Yang mengakhiri ini semua hanyalah waktu. Selesai sudah selesai. Bagaimana sikap mereka saat mereka tidak punya keyakinan tadi? Sebenarnya punya keyakinan sih, cuman keyakinannya batil, yaitu meyakini tidak ada hari akhir. Itu keyakinan juga, ya. Keyakinan tapi yang batil. Bagaimana hasilnya? Hasilnya itu diungkapkan oleh sahabat
Al-Mughirah ibn Syu'bah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga oleh Ibnu Hibban dan yang lain. Al-Mughirah ibn Syu'bah ini adalah salah seorang tokoh sahabat yang sempat berhadapan dengan panglima perang Persia. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginstruksikan untuk mengerahkan pasukan guna menaklukkan Persia, maka sudah menjadi tradisi sebelum perang itu ada negosiasi dulu. Dari pihak kaum muslimin mengirimkan negosiatornya, yaitu Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, untuk menghadapi panglima Persia yang namanya Bunzadaqan. Yang namanya agak aneh memang. Ketika masuk di hadapan Bunzadaqan ini, langsung ditanya, "Ma antum?" Apa pertanyaannya? "Ma antum." Tahu artinya? Antum ini apa? Bukan siapa. Antum ini apa sih? Kalian ini apa? Manusia apa bukan kalian ini? Makhluk apa kalian ini? Ya, ini pertanyaan untuk merendahkan, shock terapi bahasa Sidoarjonya. Ya. Ma antum. Belum dia menjawab, disambung sama si Persia ini, "Innakum ma'syaral Arab atwalun nasi ju'an wa ab'aduhum daran." Kalian bangsa Arab, kalian adalah bangsa yang paling sering kelaparan, bangsa paling terpelosok. Wa ashqahum syaqaan, bangsa paling ngenes. Tahu ngenes? Sama jenis ngenes ya, memprihatinkan. Wa ab'aduhum min kulli khair, dan bangsa yang paling jauh dari setiap kebaikan. Ya. Bahkan laula tanajjusan, katanya dia ini, laula tanajjusan bijiyafikum la amartu haula'il asawirah an yantazimukum bin nusyab li'annakum anjas. Wah, pedesnya top itu. Kalau bukan karena kami ini nanti bakal merasa jijik dengan bangkai kalian. Adanya Jember. Baik. Kalau bukan karena kami ini bakal jijik nanti melihat bangkai kalian yang bergelimpangan, saya sudah perintahkan tuh algojo saya untuk nyate kalian pakai tombak. Ya, kayak dijejer-jejer kayak sate aja gitu. Karena kalian ini makhluk najis. Sudah pulang sana. Ya. Kalian mau apa ke sini? Saya kasih kesempatan. Ya. Kalian pulang dengan selamat, nggak usah macam-macam dengan kami. Ya, ini loh kekayaan kami, kekuatan militer kami. Dia emang sengaja itu ditunjukkan, show of force gitu ya. Ditampilkan pasukan yang gagah berani. Kalian saya kasih kesempatan untuk pulang aja. Tapi kalau kalian nekat, nurikum masari'akum. Ya kami akan tunjukkan kuburan kalian. Itu kata Bunzadaqan. Apa kata Hudzaifah? Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, fahamidallah wa athna alaih. Beliau biasa sebelum menjawab gertak sambalnya si Persia ini, beliau mengatakan, menghaturkan puji-pujian kepada Allah. Kemudian amma ba'd, wallahi, ini intinya di sini, wallahi ma akhta'ta min sifatina wa na'tina syai'an. Semua yang ente sebutkan tentang sifat-sifat dan karakter kami itu 100% benar. Tidak ada yang salah.
in kunna la ab'adun nasi, in kunna la atwalun nasi ju'an. Memang kita ini dulu adalah manusia yang paling sering kelaparan. Wa ab'aduhum daran, paling terpelosok rumahnya. Wa ashqahum syaqaan, paling memprihatinkan nasibnya. Wa ab'aduhum min kulli khair, dan paling jauh dari semua kebaikan. Na'kulul jiyaf, kami memakan bangkai. Wa namussul jilda wan nawa minal ju', dan kami sampai mengisap-ngisap kulit binatang dan bijinya kurma, bukan kurmanya. Kurmanya sudah habis. Bijinya kami isap-isap saking sengsaranya kami. Wa na'budus syajara wal hajar, dan kami mengabdikan diri kami kepada pohon dan batu. Kayak gitu kami dulu. Persis, tak tambahi malah. Kan tadi kau nggak bilang kami makan kulit, makan, tak tambahi. Biar lengkap sekalian, ya. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan, sampai Allah, ya, kami tetap dalam kondisi yang mengenaskan tadi, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul. Na'rifu abahu wa ummah, kami kenal orang tuanya siapa. Kemudian fada'ana ila tauhid, kemudian rasul ini mengajak kami untuk menjadi orang yang mengesahkan Allah. Tadinya nyembah batu, nyembah pohon, menghalalkan bangkai, tidak punya peradaban sama sekali, liar, tidak ada yang bisa dibanggakan, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, makan riba, dan seterusnya. Kami diajak untuk menjadi orang yang bertauhid, ya. Kemudian fawa'adana Rasulu Rabbina, Rasul utusan Tuhan kami tadi menjanjikan kepada kami bahwa siapa yang nanti tetap hidup setelah melawan kalian, dia akan dapat kemenangan dan akan menaklukkan kalian, memperbudak kalian. Sedangkan yang nanti gugur dalam perlawanan terhadap kalian dikasih janji bakal masuk jannah. Dan kami nunggu-nunggu, kami tidak akan pulang. Udah lihat kayak gini masa pulang, gitu ya. Jadi itu perbedaan yang signifikan bagaimana mereka sebelum dengan setelah. Sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jagoan pegulat, tidak pernah kalah. Tiap tahun ikut lomba gulat di pasar Uqab di Taif. Itu pekan tahunan sampai hari ini masih ada. Ya, sudah 1500 tahunan tuh umurnya. Sampai hari ini masih ada. Tukang syair datang sana, pegulat datang, jagoan ini itu semua ngumpul di situ. Tidak pernah kalah kalau bergulat. Setelah dia masuk Islam, sebentar-sebentar nangis. Jadi orang yang cengeng. Cengengnya kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dikatakan oleh orang munafik sekalipun, ittaqillah ya Umar, dia nggak gengsi dengan kata-kata itu. Ini benar nih, memang semua orang harus bertakwa kepada Allah. Dan kalau ngimami sholat terdengar suara aziz ka azizil mirjal, seperti suara gandum yang digiling kletek-kletek, jadi bergetar gitu. Dadanya itu ketika membaca ayat Allah bergetar sambil seperti orang mau nangis. Ada perubahan yang sangat signifikan antara sebelum dengan setelah dia itu berakidah. Ya, ini bukti mereka punya akidah yang benar. Oleh karena itu, kalau akidah yang benar ini tidak bisa dibuktikan, nah ini bahaya. Bahaya ini. Itu adalah salah satu ciri kemunafikan. Ya. Lihat, perhatikan surat Al-Ahzab. Bagaimana ciri-ciri orang yang terjangkiti penyakit nifak itu. Itu akan kelihatan karena dia tidak bisa membuktikan akidahnya. Contoh di hadis yang sangat terkenal, ayatul munafiqi thalath. Indikator orang munafik. Munafik di sini bukan berarti munafik i'tiqadnya, tapi munafik amalnya.
Karena antara keyakinan dengan amal nggak sinkron. Ngakunya percaya kepada Allah, percaya kepada ini, kepada itu, tapi buah dari kepercayaannya kok nggak kelihatan. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Kalau ngomong bohong, berjanji ingkar, diberi amanah khianat. Nabi menamakan ini adalah perilaku orang munafik. Ya. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara akidah dengan akhlak. Nabi SAW mengumpamakan seorang mukmin seperti pohon kurma. Suatu ketika fi sahihain, Nabi mengatakan, membuat teka-teki di hadapan sejumlah sahabatnya. Yang paling junior di situ adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim atau mathalul mu'min fahadditsuni ma hiya. Ada satu pohon yang tidak pernah menggugurkan daunnya. Dan pohon itu perumpamaannya seperti seorang mukmin atau seorang muslim. Ayo tebak, pohon apa? Fadhahaban nas ila syajaril bawadi. Sahabat-sahabat ini yang senior-senior ini nebaknya jauh ke pohon-pohon yang ada di padang pasir sana. Ibnu Umar batin, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Dalam hati saya sudah nebak ini kayaknya pohon kurma yang dimaksud sama Rasulullah ini. Tapi saya kan paling muda di sini. Saya malu mau lancang jawab. Sampai akhirnya mereka nyerah. Pohon apa ya Rasulullah? An-nakhlah, pohon kurma. Baru mendengar jawaban Rasulullah ini, Abdullah bin Umar cerita ke abahnya. Bibi, tadi ada tebak-tebakan begini. Saya sudah tahu jawabannya, cuman saya malu. Ternyata benar. Aduh, kamu coba kau jawab, saya seneng banget itu. Saya lebih seneng kalau kamu yang berhasil menjawab daripada kalau saya dapat duit. Nah, dijelaskan oleh ulama yang mensyarah hadis ini. Dari sisi mana seorang mukmin itu kok sampai diumpamakan seperti pohon kurma? Nah, ada yang pernah lihat pohon kurma? Tidak ada? Tidak tumbuh ya di sini. Pasuruan ada. Oh iya. Pohon kurma itu kalau di kita itu pohon serbaguna kayak kelapa memang. Dan memang dia satu rumpun dengan kelapa. Mulai dari apanya lah. Jelas kalau buahnya ya menjadi makanan utama dengan berbagai macam gizi dan mineral yang dimiliki. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan baitun la tamra fihi jia'un ahlu. Rumah yang enggak ada kurmanya penghuninya kelaparan nanti. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk sarapan dengan 7 butir kurma. Tidak harus ajwa. Kata Syekh bin Baz, semua jenis kurma boleh. Memang ajwa lebih baik, tapi nggak harus ajwa. Dan itu memiliki faedah apa? Menangkal sihir dan ain. Menangkal sihir dan keracunan. Ya. Seharian insya Allah aman dari sihir, aman dari sengatan binatang berbisa. Berkah enggak nih pohon? Berkah. Ya. Disunnahkan untuk berbuka dengan rutop, kalau nggak ada rutop, kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada kurma baru air. Buah yang kalau dimakan dapat pahala, ya kurma. Pisang, tidak ada. Nasi, tidak ada. Kurma, baru buahnya sudah banyak faedahnya, banyak berkahnya. Berkah itu kan kebaikan yang banyak. Kemudian bijinya ada faedahnya juga. Dulu biji kurma itu buat pakannya kuda. Ya. Kemudian batang, daunnya jelas bisa dibuat anyaman, bisa jadi keranjang. Ya.
Pelepahnya bisa buat atap, bisa juga buat senjata, cambuk. Ya, Nabi SAW kalau menghukum itu kadang nyambuknya pakai pelepahnya, ya. Nyambuk orang minum khamr, nyambuk orang zina, ya, nyambuk orang qadzaf, itu pakai itu, ya, bil jarid, ya. Kemudian di sela-sela pelepah itu kalau sudah dipotong, ya, makin tinggi kan dia dipotong, dia nggak gugur, nggak ngerontok. Enak kan, punya pohon nggak pernah ngerontokkan daunnya, nggak perlu sapu-sapu tiap hari. Coba antum miara pohon mangga, capek, ya, apalagi beringin, udah nggak ada buahnya, rontok terus daunnya, ya. Tapi kalau kurma nggak pernah dia ganggu, yang punya nggak direpoti, buat berteduh juga enak, dilihat dari kejauhan itu teduh, ya. Kemudian di sela-sela pelepah itu ada sabutnya juga bisa dimanfaatkan buat isian bantal, bisa dipintal menjadi tali, ya. Semuanya manfaat. Batangnya kalau sudah mati ini pohon ditebang, bisa buat diambil kayunya. Semuanya manfaat. Bukan hanya itu, pohon kurma ini selain dirinya memberikan manfaat, dirinya ini bisa menghidupkan, menyuburkan tanah yang dia tumbuhi. Lain sama sawit. Sawit kebalikannya, ngabiskan unsur hara dalam tanah, ya, airnya harus banyak dan merusak kesuburan tanah. Kalau kurma enggak, karena akarnya dia tunjang, dia angkat tuh air ke atas, sekitarnya jadi subur. Kemudian dia bisa mencegah erosi, karena akarnya kuat. Bahkan di Amerika itu sempat ditanam untuk mencegah abrasi. Dan di mana aja dia bisa tumbuh loh. Termasuk di Indonesia bisa tumbuh. Ya, mau di gunung tumbuh, di Sahara tumbuh, di pantai juga tumbuh. Ya, seperti mukmin, dia di mana saja dia ada, dia bisa memberikan kebaikan untuk sekitarnya. Taruh di pedalaman Papua sana, kalau mukmin hak, dia akan menjadi sumber kebaikan di sana. Dengan dakwahnya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan akidahnya, seperti kurma yang memberikan kebaikan. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dilihat juga teduh, dari penampilannya enak dilihat, ya. Ada walakum fiha jamal, bukan itu tentang hewan ternak. Jadi pohon-pohonnya ini kalau dilihat nyaman gitu, menyejukkan ketika dipandang, memberikan buah, semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Kemudian dia bisa menyuburkan lingkungan sekitarnya, tidak ganggu. Sebagaimana pohon-pohon yang lain ngerepoti. Ya, dia ngasih buah tapi ada kompensasi, tiap hari harus nyapuin terus itu daun. Kurma enggak. Dan ini diumpamakan seperti kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalau benar-benar diyakini sebagai akidah dan mewarnai seseorang, pasti akan luar biasa akhlaknya. Dan akhlak yang luar biasa ini bukan akhlak basa-basi, enggak, karena dia memang didorong oleh keyakinan. Ada sebagian orang yang baiknya itu sudah adzan, ya, adzan dulu langsung sholat gitu. Anak belum sholat maghrib gitu. Adzan dulu, nanti anak sholat maghrib baru sholat isya, ya. Baik,